Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bersama saya, Urip Daryanto melalui Blora TV. Di segmen Ulas Berita, akan kami ulas soal perlunya mengutamakan faktor keamanan dalam mengelola sumur minyak tua. Karena sejatinya ada ancaman bahaya di balik upaya untuk mengangkat cuan miliaran rupiah itu. Selain belajar dari peristiwa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Pelantungan, Kecamatan Blora Kota, beberapa sumur minyak tua di Blora ternyata pernah mengalami flowing beberapa kali. Ini merupakan peringatan dini, pengelolaan yang tepat sangat penting untuk mencegah kecelakaan. Ini peringatan dari praktisi migas senior, sekaligus Dewan Penasehat Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia 2025-2028 Hadi Ismoyo tentang pengelolaan sumur tua yang pernah ditayangkan sebuah media Jakarta, Warta Ekonomi. Hadi yang telah berkecimpung di industri migas selama lebih dari 3 dekada itu menyebut bahwa meski niat pemerintah patut diapresiasi, pelaksanaannya harus sangat berhati-hati. Menurutnya, tidak semua sumur idle atau sumur minyak tidak aktif atau menganggur layak dioperasikan karena potensi produksinya kecil dan secara keekonomian belum tentu menguntungkan. Produksinya sangat kecil dan tersebar, hanya sekitar 10.000 sampai 15.000 barel per hari secara nasional. Ini cuma sekitar 1,6 sampai 2,5% dari total produksi nasional yang mencapai 600.000 BOPD. Belum tentu ekonomis kalau dihitung biaya operasional dan resikonya, ujar Hadi Senin 7/7/2025 lalu. Hadi mengatakan, spek keselamatan kerja yang kerap diabaikan dalam pengelolaan sumur-sumur tua oleh pelaku usaha kecil yang belum memiliki pengalaman di industri hulu migas, di mana potensi kecelakaan kerja sangat besar jika tidak dikelola sesuai standar Health, Safety, and Environment atau HSE industri migas. Sumur tua itu bisa menyimpan tekanan tinggi atau pressure build-up dan punya masalah integritas sumur. Kalau salah penanganan bisa bocor, terbakar, bahkan blowout. Ini berbahaya, bisa menimbulkan korban jiwa dan pencemaran lingkungan, jelasnya. Hadi menegaskan pentingnya keterlibatan aktif dari kontraktor utama atau KKKS dan SKK Migas dalam membimbing serta melakukan screening ketat terhadap BUMD atau UMKM yang ingin mengelola sumur tua. Tanpa dukungan struktural dan teknis yang memadai, inisiatif ini berpotensi kontraproduktif. Jangan biarkan BUMD atau UMKM membentuk organisasi sendiri tanpa bimbingan. Sudah banyak kasus kecelakaan di Sumut dan Sumsel akibat pengelolaan yang serampangan, tegasnya. Pesan bernada peringatan itu tampaknya cukup beralasan, karena di Blora sendiri sering ditemui beberapa sumur minyak tua alami flowing, yaitu munculnya semburan air bercampur lumpur dan minyak mentah. Bahkan tidak jarang mengeluarkan gas dengan bau menyengat. Kita tidak tahu seberapa bahaya gas-gas hasil flowing dari sumur minyak tua itu bagi keselamatan manusia. Meski tidak pada ranah sumur minyak tua, kejadian di sumur yang ada di Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, hendaknya bisa menjadi pemantik tetap mengutamakan faktor keselamatan di pengelolaan minyak dan gas. Sumur minyak Gandu dinyatakan aman, status tanggap darurat dicabut. Namun masih terngiang di peristiwa itu. Berikut, tragedi sumur Gandu yang menewaskan 4 jiwa itu sejak hari pertama terbakar, yakni tanggal 17 Agustus 2025, hingga dinyatakan aman pada tanggal 1 September 2025. Di hari pertama peristiwa itu, api yang berkobar hebat, asap tebal yang membumbung tinggi, dan petugas yang berjuang keras untuk memadamkan api menjadi potret tragis yang tak terlupakan. Kita dapat melihat betapa berharganya setiap nyawa dan pentingnya keselamatan dalam setiap aktivitas. Terpenting, kejadian tersebut yang pertama dan terakhir di Blora. Sementara itu untuk kejadian di Pelantungan, bukan di sumur memang, tetapi di lokasi pengeboran sumur minyak yang ada di desa setempat pernah terjadi kebakaran pada tanggal 7 April 2024 lalu, sekitar pukul 2:30 dini hari.
Disebutkan, sekitar 50 ton minyak mentah yang ditampung di lebih dari 100 drim tidak dapat diselamatkan. Kebakaran tersebut diduga berasal dari rumah warga yang terbakar akibat korsleting listrik. Waktu itu, menurut penjelasan Kasat Reskrim AKP Slamet, di sekitar rumah yang terbakar tersebut terdapat tempat penampungan minyak mentah yang juga ikut terbakar. Dari kejadian tersebut, kembali ke pembahasan awal, perlunya mengutamakan faktor keamanan dalam mengelola sumur minyak tua adalah sebuah kewajiban. Jika tidak ingin, ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan ke depannya. Berikut, catatan peristiwa di seputar sumur minyak tua di Blora yang terekam di sejumlah media online. Detik.com, Selasa 26 September 2017 lalu memberitakan, bekas sumur minyak yang berada di Dukuh Ngelencong, Desa Botoreko, Kecamatan Kunduran Blora, semburan air mencapai sekira 20 meter dari permukaan tanah, menjulang ke atas. Kejadian itu menarik sejumlah warga penasaran, mereka berdatangan untuk melihat kondisi tersebut. Di sekitar lokasi, dipasang garis dilarang melintas yang berjarak sekitar 100 meter dari titik semburan. Semburan tak hanya ke arah atas saja, namun juga menyembur ke arah samping. Akibatnya, pepohonan yang di sekitar lokasi basah. Selain itu, tekanan air yang tinggi membuat semacam hujan buatan terjadi di sekitar lokasi. Beberapa petugas berseragam PT Pertamina masih memadati lokasi. Kendaraan operasional dari pihak Pertamina masih berlalu lalang keluar masuk lokasi sambil membawa sejumlah peralatan. Warga setempat yang sempat mendekati lokasi mengaku, kondisi cairan yang menyembur warnanya cenderung keruh, berasa asin, dan berbau seperti gas. Warga pun khawatir jika cairan tersebut berbahaya. Dari jarak 100 meter saja, masih tercium aroma seperti gas. Kalau yang belum terbiasa pasti merasa pusing, ujar warga setempat. Sesuai kesaksian warga, tidak hanya satu titik saja yang terjadi semburan cairan. Setidaknya ada 3 titik yang terdapat semburan gas. 2 titik sumur menyemburkan cairan, 1 titik menyemburkan asap semacam gas. Semburan pertama air bercampur gas itu kali pertama diketahui Kamis 21 September 17 sore. Sebelum melihat semburan, warga setempat sempat menebarkan suara gemuruh yang kemudian disusul suara ledakan dari lokasi titik semburan tersebut. Sementara itu, Selasa 6 Oktober 2020 lalu, tribunjateng.com beritakan sumur minyak bekas zaman Belanya di Blora semburkan air campur gas. Aktivitas semburan air bercampur gas di bekas sumur minyak di Desa Plosorejo, Kecamatan Kunduran Blora, Jawa Tengah mengalami peningkatan. Diduga sumur itu sudah ada sejak zaman kolonial. Sempat ada kubangan semacam danau dengan panjang dan lebar sekitar 20 meter itu semula adalah sumur pengeboran minyak. Sumur itu sudah ada sejak lama. Tidak diketahui pasti kapan sumur itu ada dan kubangan itu mulai muncul. Sumur itu sejak zaman Belanda. Taunya sudah begitu bor-boran zaman Belanda, ujar warga, Selasa 6 Oktober 2020. Meningkatnya aktivitas semburan ditandai dengan bertambahnya volume air yang ada di kubangan. Dikemungkinkan keberadaan semburan itu terdapat kandungan gas. Hal itu bisa dibuktikan saat pagi hari bau gas di sekitar lokasi begitu menyengat. Pagi kalau tidak ada angin biasanya gas belerangnya pekat. Kalau sudah ada sinar matahari biasanya hilang baunya, ujar warga. Tidak ada korban jiwa akibat menghirup bau dari titik semburan. Hanya saja ketika ada burung yang melintas atau berada di sekitar lokasi semburan ada yang mati, diduga karena pekatnya bau gas. Lanjut dari media Detik Jateng, Sabtu 16 April 2022 memberitakan, tak beroperasi sejak 2015, sumur tua di Blora tiba-tiba keluarkan minyak. Yakni sumur minyak tua KDD 10 di Lapangan Kedinding, Desa Ngeraho, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora mengeluarkan minyak bercampur air secara alami. Padahal sumur tua itu telah berhenti beroperasi. Meski tanpa ditimba atau disedot, minyak tersebut keluar dari mulut sumur dan menuju 2 bak penampungan yang hampir penuh. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan minyak bercampur air tersebut akan mengalir ke sawah yang berdekatan dengan bak penampungan minyak. Menurut penuturan warga, kisaran tahun 2006 sampai tahun 2015, sumur tersebut dikerjasamakan dengan kelompok penambang setempat. Terakhir pengelolaan sumur tua itu dikelola BUMD PT Blora Patra Energi pada tahun 2006 sampai 2015. Setelah habis masa kontrak pengelolaannya,
sumur tersebut secara otomatis kembali kepada Pertamina EP. Mengingat lapangan Kedinding merupakan wilayah kerja pertambangan atau WKP Pertamina EP Field Cepu. Diketahui, pernah kondisi sumur tersebut penuh cairan dari dalam sumur meluber, namun tidak sampai terjadi semburan. Menurut penuturan warga lain, rekomendasi pengelolaan sumur tua Kadidi 10 dari Bupati Blora sudah keluar. Selanjutnya, naik ke Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat rekomendasi. Ada 13 titik yang diajukan untuk dikelola bersama BUM di Blora, termasuk titik sumur Kadidi 10 yang mengeluarkan minyak secara alami itu. Disebutkan pula BUMD sebagai pemegang izin dan hak kelola. Sesuai dengan Peraturan Menteri ISDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang pedoman pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua. Sementara paguyuban nanti sebagai mitra dalam operasi pengelolaan sumur minyak tua. Meida Antara, tanggal 14 Februari 2025, juga pernah memberitakan, sumur tua di Blora semburkan minyak bercampur gas. Waktu itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Blora, Jawa Tengah bersama tim gabungan menangani sumur minyak tua di Desa Ngraho, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora yang menyemburkan air bercampur minyak dan gas bumi. Menurut penjelasan tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Blora, Agung Triyono, sumur tua di Dukuh Kedinding, Desa Ngraho itu diketahui menyemburkan air bercampur minyak dan gas pada Kamis 13 Februari 2025 sekitar pukul 7 WIB, berjarak 10 meter dari sumur milik Pertamina PT KSO Field atau Caluk 1. Semburan minyak dan gas tersebut pertama kali diketahui warga setempat yang hendak mencari rumput ke sawah. Dalam perjalanannya, mencium bau gas yang menyengat dengan jarak dari lokasi kejadian sekitar 20 meteran. Bekas sumur minyak di lahan perhutani tersebut, kata Agung. Warga melihat sumur itu mengalami flowing atau mengalir, hingga menyemburkan air bercampur minyak dan gas setinggi 9 meteran. Warga juga melihat tanah di samping bekas sumur tua merekah dan terdapat minyak bercampur air yang mengalir, ujarnya. Mendapat laporan tersebut, kata Agung, pihaknya bersama tim gabungan menuju lokasi untuk penanganan lebih lanjut. Pada tahun 2024, sumur minyak tersebut pernah mengalami kasus serupa. Bahkan pernah dilakukan pengeboran di sebelah lokasi kejadian dengan jarak 10 meter pada tahun 2010 oleh PT KSO Field dengan sebutan Caluk 1 di bawah Pertamina. Hingga 14 Februari 2025, air masih mengalir bercampur minyak dan gas ke Sungai Uya, Dukuh Kedinding, dan Sungai Gelandangan hingga Desa Wado, Kedung Tuban, Blora. Semburan air dan minyak tersebut berhenti dan berpindah ke titik sumur tua lainnya. Pemirsa, faktanya, pengelolaan sumur tua di Blora memang menghasilkan, seperti ramai diberitakan di banyak media. Saat ini saja Pertamina EP Cepu mengelola 260 titik sumur tua di Blora yang mampu menghasilkan 206 barel minyak mentah per harinya. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat di 2025 mencapai 215 barel per harinya. Sebanyak 260 titik sumur tua dimaksud antara lain 190 titik berada di wilayah Ledok, Kecamatan Sambong, dan 70 titik berada di Semanggi, Kecamatan Jepon. Menurut Direktur Utama Blora Patra Energi BPE, Giri Nur Baskoro, jumlah produksi terus meningkat setiap tahun dengan harga minyak mentah sesuai ICP. ICP adalah Indonesian Crude Oil Price atau harga jual minyak mentah di Indonesia. Sumber minyak tua yang dikelola turut melibatkan masyarakat tersebut, ongkos angkat dan naik yang diserahkan ke Pertamina sebesar 5.200 per liter. 260 sumur tahun 2024 kemarin per hari 206 barrel per day. Dibanding tahun sebelumnya ada kenaikan produksi. Target di 2025 yaitu 215 barrel per day, bebernya. Selain dari 260 titik sumur tua juga terdapat sumur tua lain yang belum dikelola, yakni sekitar 50 sumur yang masih terkendala. Ya, ada kabar segar memang setelah terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Nomor 14 Tahun 2025, di mana diperkirakan akan ada peningkatan ekonomi warga di sekitar sumur minyak tua di Blora. Memang harapan itu iya, penyerapan tenaga kerja iya, peningkatan pendapatan asli daerah juga iya. Pertanyaannya, semudah itukah untuk mengelola sumur minyak tua?
Dan jangan lupa bahwa mengelola sumur tua itu bukan barang mainan. Faktor keselamatan harus benar-benar diperhatikan. Salah satu pelaku dan yang akhir-akhir ini terlibat langsung di pengelola sumur minyak tua di wilayah Semanggi, Kusnanto, menyatakan bahwa untuk mengelola atau menambang minyak di sumur tua ternyata banyak kendalanya. Kalau melihat skema pengelolaannya, ruwet tandasnya ketika dihubungi Selasa 12/8/2025 lalu. Dikemukakan, untuk mengelola atau menambang minyak di sumur tua dipastikan sulit di masalah biaya untuk peralatan, seperti pembelian rig, genset, sling, pipa, ada timba, dan sejumlah peralatan lain. Belum lagi, demikian Kusnanto, di samping pembelian alat-alat itu, ada pengeluaran biaya lain, seperti untuk bayar tenaga yang menemukan sumur, ada prosentase buat yang ngaku menemukan sumur. Belum yang lain-lain lah, ruwet, tandas Kusnanto. Ditanya untuk potensi sumur minyak tua di Semanggi, dijelaskan total diperkirakan ada 72 sumur dan yang aktif 12. Sejumlah sumur lainnya sudah direaktivasi, namun gagal, dan diperkirakan masih ada 10 yang belum tersentuh. Demikian pemirsa ulas berita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, tetap semangat dan pantang mundur untuk mengelola sumur minyak tua di Blora, karena kesejahteraan sudah di depan mata. Tetapi ingat, faktor keselamatan harus benar-benar diperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Basnas Kabupaten Blora, tuan-tuan gerobaknya. Terima kasih Bapak Bupati Blora, Pak Arif Rahman, dan terima kasih para pegawai negeri yang telah berjagat di Basnas Blora. Jagat Anda telah membantu saya memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga para mujaki diberi kesehatan dan lancar rezekinya. Amin.